Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Rian Ramdhani, Rivaldo Febriana Putra, dan Yogi Permadi. Kali ini kita akan melakukan beberapa eksperimental listrik statis yang terjadi dengan bahan-bahan di sekitar kita. Silakan simak beberapa video setelah ini. Pada kali ini, saya akan melakukan eksperimental pengaruh listrik statis terhadap dua benda yang sebelumnya bermuatan netral. Bahan yang diperlukan untuk eksperimen kali ini adalah tisu dan dua buah sedotan plastik. Pertama-tama, gosokkan tisu pada bagian permukaan sedotan plastik seperti ini selama 5-15 detik atau hingga permukaan plastik mulai terasa hangat. Kedua, dekatkan permukaan sedotan yang telah digosok dengan sedotan lainnya. Dapat dilihat sedotan akan bergerak. Hal ini terjadi karena sedotan yang digosok dengan tisu mengalami gejala kelistrikan statis yang melibatkan transfer muatan listrik. Ketika kita menggosok sedotan plastik dengan tisu, terjadi gesekan antara dua bahan berbeda. Dalam proses ini, elektron dari satu bahan tisu berpindah ke bahan lain sedotan. Karena ada perbedaan kemampuan menarik elektron yang disebut dengan elektronegativitas. Akibatnya, sedotan menjadi bermuatan negatif, sementara tisu menjadi bermuatan positif. Jika kita menggosok kedua sedotan dengan cara yang sama, keduanya akan memiliki muatan negatif. Muatan sejenis akan tolak-menolak, jadi saat kedua sedotan didekatkan, mereka akan saling menolak. Ini adalah prinsip dasar dari hukum Coulomb dalam elektrostatika, yaitu muatan sejenis tolak-menolak. Pada video kali ini kita akan melakukan praktikum sederhana mengenai listrik statis dengan menggunakan bahan-bahan yang sangat mudah ditemukan di sekitar kita, yaitu sisir plastik, rambut kering, dan air keran. Jadi listrik statis ini di mana muatan listrik tertumpuk pada permukaan suatu benda. Ini biasanya terjadi karena gesekan antara benda yang berbeda sehingga terjadi perpindahan elektron. Dalam hal ini kita menggunakan sisir plastik karena plastik adalah isolator, yang artinya muatan listrik yang ditimbulkan akibat gesekan tidak langsung hilang, melainkan tetap berada di permukaan sisir. Dan kenapa ke rambut kering? Karena rambut kering saat digosokkan mudah kehilangan atau menerima elektron, sehingga sangat efektif menghasilkan muatan listrik statis. Jika rambut basah atau lembab, proses ini tidak akan efektif karena air menghantarkan listrik dan muatan akan langsung tersebar. Dan kenapa menggunakan air keran? Karena air keran mengandung mineral dan ion-ion teralut yang membuatnya konduktif. Ini memungkinkan air merespon medan listrik ke arah benda yang bermuatan, dalam hal ini sisir plastik tersebut. Baik, kita mulai ke praktikum. Yang pertama, nyalakan air keran. Sini air kerannya sedikit agar memudahkan untuk respon dari listrik statisnya. Lalu gosokkan sisir plastik pada rambut. Gosokkan selama kurang lebih 30 detik untuk hasil yang maksimal. Bisa dilihat air mula-mula mengalir dengan lurus tanpa ada pengaruh dari muatan listrik. Nah, sekarang setelah sisir yang digosokkan pada rambut, kita lihat efek dari sisir tersebut. Terlihat di sini
air berbelok pada saat sisir yang setelah digosok ke rambut kering itu merupakan pengaruh dari listrik statis. Tanpa menyentuh air berbelok oleh listrik dari statis dari sisir plastik tersebut. Dari praktikum ini kita bisa menyimpulkan bahwa listrik statis dapat mempengaruhi benda lain tanpa harus menyentuhnya secara langsung. Muatan yang terbentuk akibat gesekan sisir dan rambut kering menciptakan medan listrik yang bisa menarik molekul air sehingga air pun berbelok. Sekian dari praktikum. Oke, berikutnya perkenalkan, nama saya Rian Ramdhani dengan NIM 245407091. Di sini kami kelompok 8 akan melakukan eksperimen terkait dengan temanya listrik statis. Oke guys, pernah nggak sih rambut kalian tiba-tiba berdiri setelah disisir? Nah, itu tuh ada teorinya yang disebut dengan listrik statis. Di sini untuk eksperimen ya, kita akan menggunakan balon dan rambut. Nah, disiapkan dulu balonnya seperti yang sudah ditampilkan di meja ini. Nah, selanjutnya nanti kita akan menggosok-gosok balon tersebut ke rambut selama 30 detik. Nah, selanjutnya apakah yang akan terjadi? Check it out. Apa yang terjadi guys? Wow, ternyata rambutnya berdiri dan tertarik oleh balon. Hal ini ada penjelasannya loh, mengapa ini balon bisa menarik rambut. Hal ini karena saat menggosokkan balon ke rambut, elektron yang bermuatan negatif itu pindah dari rambut ke balon. Akibatnya jadi balon itu bermuatan negatif, sedangkan rambut bermuatan positif. Nah, dengan adanya ini muatannya itu akan saling tarik menarik. Untuk eksperimen selanjutnya yang dibutuhkan itu adalah ini. Pertama, penggaris. Yang kedua adalah kertas yang sudah dipotong kecil-kecil. Nah, nanti bakal seperti apa untuk eksperimennya? Nah, eksperimennya bakal berbentuk penggaris plastik ini akan kita gosokkan kepada lapisan rambut, dan selanjutnya apakah yang terjadi apa yang akan terjadi dengan kertas-kertasnya? Oke, bisa dilihat ya guys, hasilnya adalah potongan kertas tadi akan melompat dan menempel pada penggaris. Nah, hal ini tuh dikarenakan muatan listrik statis yang ada di permukaan penggaris ini akan menarik potongan kertas yang bermuatan netral, sehingga ada proses yang disebut induksi. Sekian video kami tentang eksperimental listrik statis. Kami ucapkan terima kasih karena telah menonton video kami. Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.